Sehingga setiap kali saya kasih hal-hal yang sifatnya hal-hal duniawi lah, persiapan untuk bikin markas, persiapan bikin ini, bikin itu, enggak Habib Soleh. Habib beli rumah Habib untuk anaknya, untuk istrinya. Enggak. Saya tidak mau nanti anak dan istri saya malah mikir warisan saya katanya. Kalaupun saya harus beli rumah, mungkin saya kalau ada rezeki akan beli rumah di Tarim saja dia ngomong gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak. Hingga sampai beliau wafat pun tidak punya rumah. Padahal kalau beliau mau beli rumah ya mesti bisa. Ya gampang. Banyak sekali, setiap kali beliau punya uang dibagi-bagi uangnya ke teman-temannya. Siapa yang butuh diteleponin ya. Saya mau bangun pondok dibantuin. Ya, sampai beliau tidak punya pondok, tidak punya rumah, ya, hanya punya mobil saja, mobilnya pun masih utang. Ketika beliau wafat, mobilnya masih utang. Masya Allah. Ya, orang yang tidak pernah memikir dirinya, tapi selalu memikir temannya dan memikir umat. Itu Habib Mundir. Hatinya selalu di akhirat. Rindu mati ya. Manusia rindu mati ini baru Habib Mundir saya lihat itu. Luar biasa. Nah, inilah keistimewaan ya Habib. Kemudian Habib Mundir orang yang sangat istiqamah. Apa yang dilakukan istiqamah. Ya, istiqamah menghadiri majelis Rasulullah. Adalah setiap hari. Bahkan berada di rumah sakit RSIP ya di Cipto Mangunkusumo itu. Nginep di sana. Nanti kalau hari Senin tiba ya, beliau bilang kepada rumah sakit, saya mau izin. Oh, tidak kuat jalan karena asmanya masih kambuh. Maka beliau minta tempat tidurnya dimasukkan ke ambulan, bawa saya ke masjid bersama tempat tidur rumah sakit. Sehingga diturunkan dari ambulan, dibawa pakai tempat tidur dengan masih ada infusnya, masih ada selang oksigen. Beliau ceramah di depan Masjid Al-Munawwar dalam keadaan ada infus. Tidak mau meninggalkan. Dalam keadaan sesek nafasnya, ada selang oksigen di infus tangannya, tidak mau meninggalkan majelis Rasulullah. Adakah manusia yang seperti itu? Dia mengatakan, saya udzur, saya sakit, ganti yang lain. Selama saya masih hidup dan bagaimana juga saya harus hadir, datang. Nah, yang dulu Habib Umar menyuruh Habib Mundir untuk hanya berdakwah di Jakarta. Saya itu tahu persis ceritanya bahwa Habib Mundir dalam 1 bulan beliau bagi dakwahnya di Jakarta sebagian, 15 hari beliau dakwah ke luar Jakarta. Naik mobil ya, dengan sopirnya itu Bang Syafi'i dari Jakarta ya ke Bekasi, dari Bekasi nanti ke Cirebon, nanti ke Pekalongan, terus ke Tegal dulu, ke Slawi, Brebes, Pekalongan, terus nanti ke Jogja, terus nanti ke Semarang, terus nanti ke Solo, terus begitu sampai mana? Sampai Sumbawa. Sampai Sumbawa, Bali ya, Lombok, Sumbawa, baru pulang lagi. Kalau pulang tidak kuat naik pesawat. Ya, naik pesawat sampai Jakarta, masuk rumah sakit. Tiap bulan masuk rumah sakit. Ya, tiap bulan masuk rumah sakit. Karena bagaimana tidak capek? Coba bisa dibayangkan. Ya, dari Jakarta sampai Sumbawa. Nyebrang itu dari Surabaya menuju ke Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, naik kapal, terus ke Gilimanuk, terus ke Singaraja, terus sampai ke Denpasar, nyebrang lagi Lombok, nyebrang lagi Sumbawa, baru pulang. Tiap bulan tuh, naik mobil. Sehingga pulang masuk rumah sakit. Rumah sakit seminggu, 2 minggu, tapi tetap jatuh istirahat. Kemudian sudah sehat gitu lagi, masuk rumah sakit lagi.
Terus berjalan bertahun-tahun, maka Habib Abdul Qadir, ipar saya, ya iparnya Habib Mundir juga, bilang sama Habib Umar, miskin ya Habib Mundir, dia nyiksa dirinya, setiap bulan dia jalankan dakwah begitu rupa, ya masuk rumah sakit seperti itu. Tolong Habib Umar kasih tahu sama Habib Mundir bagaimana dakwah aja di Jakarta. Akhirnya perintah dari Habib Umar, ya, untuk Habib Mundir tidak boleh keluar dari Jakarta. Kalau tidak salah 2 tahun, itu. Ya, Habib Mundir mengatakan saya tidak boleh keluar dari Jakarta, Habib Saleh. Perintah dari Habib Umar. Luar biasa, ya. Pantang menyerah, tidak melihat dirinya dalam keadaan sakit parah sekalipun, luar biasa. Semangatnya selalu menggebu-gebu. Belum lagi beliau malam-malam selalu menjawab, aktif di sosial media kan, aktif di Facebook. Zaman dulu masih ada Facebook saja, beliau jawab itu. Dan beliau tulis, kemudian beliau jawab, beliau tulis, beliau jawab. Ya, semua orang-orang yang bertanya di sosial media beliau tanggapi satu persatu, dijawab, Masya Allah. Jadi sedikit sekali tidurnya, sedikit sekali istirahatnya demi untuk umat. Tapi dengan keikhlasan, kesungguhan, keistiqomahan yang luar biasa, sehingga nampak sekarang ini majelis Rasulullah qabul, ya. Bahwa disebutkan idza haballahu abd, ya, nada Jibril, nada Allah ila Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'hibbu. Ya, ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan, fa'hibbah, cintailah dia. Fa'habhu Jibril, maka Jibril akan mencintai dia. Sehingga malaikat Jibril ta'abudan wa taqarruban ilallah bimahabbatihi ila hadzal syakhs. Ya, ta'abudan, ibadatan, taqarruban dengan Allah untuk mencintai orang itu. Malaikat Jibril taqarruban kepada Allah untuk mencintai orang itu, sehingga orang itu dicintai malaikat Jibril. Ya, kemudian wa nada Jibril ila ahli sama, ya ahli sama, innallaha ahabba fulanan fa'ahibuh, wahai ahlul sama, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, cintailah orang itu. Maka seluruh penduduk langit, dari para malaikat dan bidadari, baik yang hidup maupun yang mati, terpesi surga, ya, mencintainya, mencintai orang itu. Ya, maka orang itu terkenal di langit. Ya, kalau Habib Mundir terkenal di langit dan terkenal di bumi. Fa wada'ul qabul fil ardi. Ya, biasanya maka hasil cintanya ahlul langit kepada orang itu, sehingga di bumi ini diterima oleh orang, qabul. Nah, dia dakwahnya Habib Mundir qabul. Walaupun beliau sudah wafat sekian tahun, Masya Allah, orang Balikpapan pun bikin khalnya Rasul Habib Mundir, orang Samarinda, orang Papua, ya, orang Malaysia, orang Singapura, orang mana-mana. Nah, maka Habib Umar mengatakan, Sayyid Mundir al-Fuad Musawa, ya, umurhu qasir tawil, katanya. Umurhu qasir tawil. Umurnya setelah lahir qasir, 40 tahun saja beliau, ya, umurnya, tapi tawil, tapi panjang. Artinya barokah, ya, umurnya pendek secara hitungan, tapi panjang secara barokah dan hasilnya. Ya, dalam umur yang begitu pendek dalam hitungan, tidak ada orang yang mungkin umurnya 70 tahun atau lebih puluh tahun, 80 tahun, tidak memiliki amalan yang hebat, yang kuat dan ta'thir kepada umat seperti Habib Mundir yang hanya 40 tahun. Ya. Karena apa? Karena kesungguhannya dan juga arsirnya, ta'alluqnya Habib Mundir dengan Habib Umar. Sehingga rahasia kedudukan, anugerah yang Allah anugerahkan Sayyidina Habib Umar mengalir dalam diri Habib Mundir. Keberkahannya mengalir dalam diri Habib Mundir. Ya, seperti itulah yang saya lihat.